Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi nasional pengamanan pemilu 2024 bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Senin 29 Mei 2023. Secara khusus rapat ini membahas sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk menyukseskan pemilu 2024. Rapat turut dihadiri para perwira tinggi Polri dan TNI dan dilangsungkan secara terbuka. Usai rakor, Menko Polhukam memberikan pernyataan menanggapi tweet mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang mengatakan ia menerima informasi bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Mahfud mengatakan jika ada pihak yang menyebarkan putusan sebelum adanya sidang pembacaan vonis dari MK, maka patut diduga ada rahasia negara yang bocor. Mantan Wamenkumham ya. Iya, saya katakan kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkannya di dalam, saya tadi sudah ke MK supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau memang bocor itu kan bisa saja tidak bocor. Juga Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tidak boleh sebuah putusan belum diketok. Sebelum putusan betul diketok itu tidak boleh bocor ke orang. Kalau sudah ketok itu harus disebarkan agar tidak ada yang mengubah. Kan itu kalau di MK itu. Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menyelidiki kasus ini. Polri akan mengkaji informasi yang disebarkan Denny Indrayana di media sosial. Kita mendengarkan terkait dengan situasi yang beredar di pemberitaan dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam supaya tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Tentunya kalau memang dari situasi yang ada ini kemudian memungkinkan sesuai dengan arahan beliau untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk membuat terang tentang peristiwa yang terjadi, tentunya kami saat ini sedang merapatkan untuk langkah-langkah yang bisa kita laksanakan untuk membuat semuanya menjadi jelas. Dan tentunya kalau kemudian ada peristiwa pidana dalamnya, tentunya kita akan mengambil langkah lebih lanjut. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan pesan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang hadir di Rakornas tersebut menjelaskan posisi TNI Polri pada gelaran pemilu 2024. Nantinya TNI Polri ditujukan untuk menerapkan politik hukum. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri rapat internal Kabinet di Istana Merdeka Selasa 30 Mei 2023. Presiden Joko Widodo memimpin rapat internal Kabinet mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Dalam rapat ini, Presiden Jokowi meminta jajaran untuk mengambil langkah cepat untuk mencegah serta memberantas tindak pidana perdagangan orang. Instruksi ini didasari keprihatinan Presiden terhadap jumlah warga negara Indonesia yang meninggal dunia akibat tindak pidana perdagangan orang. Usai rapat, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI), jumlah korban dari Indonesia yang meninggal dunia akibat TPPO mencapai lebih dari 1.900 orang. Oleh sebab itu Presiden tadi menyatakan melakukan restrukturisasi Satgas, tim tindak pidana perdagangan orang. Kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian, negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir. Di kesempatan yang sama, Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengungkapkan bahwa dalam 3 tahun terakhir BP2MI telah menangani sekitar 94.000 orang pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari negara-negara Timur Tengah maupun Asia. Dari jumlah ini, sekitar 90% diantaranya berangkat secara tidak resmi dan diyakini diberangkatkan oleh sindikat penempatan ilegal PMI. Alarm praktek TPPO ini sebetulnya sudah diingatkan oleh World Bank.
tahun 2017 merilis bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Padahal yang tercatat resmi di Cisco P2MI itu kurang lebih hanya 4,7 juta. Jadi asumsinya adalah ada 4,3 juta mereka orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang berangkat secara unprocedural dan diyakini oleh sindikat penempatan ilegal. Presiden sudah memerintahkan perang melawan sindikat, ini harus terus dilakukan, negara tidak boleh kalah, negara harus hadir, dan hukum harus bekerja. Rapat ini juga dihadiri Panglima TNI Laksamana Yudo Margono serta para menteri terkait. Pada acara Rakernis Divisi Hubungan Internasional Polri, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bergerak cepat menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk bekerjasama dengan negara-negara lain dalam mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang. Presiden Jokowi menegaskan perang terhadap sindikat TPPO harus terus dilakukan. Kemudian juga terkait dengan masalah TPPO yang saat ini juga menjadi perhatian internasional. Saya minta juga dari Hubinter untuk kemudian bisa bekerja sama dengan negara-negara counterpart kita untuk kemudian mencari tahu kelompok-kelompok sindikat yang ada yang mungkin bisa bekerja sama dengan kelompok di Indonesia, sehingga kemudian pada saat kita melakukan penegakan hukum, pemberantasan terhadap masyarakat kita yang mungkin menjadi korban. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo juga menambahkan dari 9 juta masyarakat yang bekerja di luar negeri, 5 juta diantaranya berangkat dengan cara ilegal. Oleh karena itu, Polri berupaya maksimal untuk melindungi hak-hak para pekerja. Pemilihan umum tahun 2024 akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Pesta demokrasi ini berlangsung tak hanya di Indonesia, tapi juga diikuti warga Indonesia yang berada di luar negeri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam kegiatan Rakernis Divisi Hubungan Internasional Polri menyampaikan tugas khusus untuk Divhub Interpol agar berperan aktif dalam membantu proses pemungutan suara pada pemilu 2024. Kita sebentar lagi juga akan menghadapi pemilu 2024. Tentunya ada petugas-petugas kita yang di sana yang tentunya akan melaksanakan pengamanan. Kita harapkan untuk betul-betul bisa membantu KPU mengecek, melakukan pendataan, jumlah DPT-nya, sehingga kemudian jumlah personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengamanan pada saat pengamanan TPS di luar negeri ini juga jumlahnya bisa cukup. Komisi Pemilihan Umum telah menjelaskan beberapa cara pemungutan suara yang dilakukan di luar negeri. Salah satunya yaitu melalui tempat pemungutan suara luar negeri atau TPSLN. Metode pelayanan ini dilakukan dengan cara mendatangi lokasi pemungutan suara pada titik yang telah ditentukan KPU melalui panitia pemilihan luar negeri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin rapat terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang diikuti secara hybrid oleh Kapolda dan Kapolres jajaran di Pusdalsis Mabes Polri Senin 5 Juni 2023. Rapat dihadiri oleh Wakapolri, Irwasum Polri, Kadifhub Interpol, Kadifumas Polri, dan sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Rapat digelar untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo agar jajaran mengambil langkah cepat untuk mencegah serta memberantas tindak pidana perdagangan orang. Instruksi ini didasari keprihatinan Presiden terhadap jumlah warga negara Indonesia yang meninggal dunia akibat tindak pidana perdagangan orang.